pemerintah daerah yang kali ini diwakili yang kali ini yang akan mengisi adalah sekretaris daerah. Selamat datang Bapak Haji Saifullah, sekretaris daerah. Kali ini beliau akan menyampaikan beberapa argumentasinya perihal peran pemerintah dalam penyelamatan pesantren di tengah pandemi global atau COVID-19 ini. Jadi, sebagaimana disampaikan pertama dari perwakilan DPRD tadi Bapak ya, dari perwakilan DPRD tadi menyampaikan bahwasanya pemerintah kita butuh mendukung anggaran untuk menangani hal ini untuk menyelamatkan pesantren. Terlebih pesantrennya juga harus patuh terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, yang disampaikan oleh sahabat Muhammad Saiful Bahar, ternyata untuk dasar hukum bagi pesantren mengembalikan santrinya, ya dasar hukum mengembalikan santrinya dan dasar hukum bagi pesantren untuk keselamatan pesantren, dasar hukumnya ini belum ada Bapak Sekretaris Daerah ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Mas Bah, dan poin yang terakhir disampaikan oleh Mas Hermanto adalah ternyata untuk wilayah Jawa Timur belum masuk pada standar apa yang diberikan oleh WHO, yang dihimbau oleh WHO untuk memasuki new normal. Kepada Bapak Pemateri Haji Saifullah, kami persilakan untuk menanggapi dan menyampaikan argumentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Abdu dan Pak Hermanto dan semua teman-teman saya seperjuangan untuk membangun kenegarawanan untuk bagaimana situasi kabupaten dan negeri yang kita cinta ini menghadapi COVID. Saya hanya berdasarkan sebuah pengalaman aja. Sebenarnya 1 minggu, 2 minggu yang lalu, saya sudah menyiapkan untuk Kabupaten Bondowoso mempersiapkan untuk new normal. Saya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Ketua DPRD berani melakukan ini, karena sebenarnya persoalan COVID ini tidak terlalu signifikan seperti yang kita bayangkan. Dan berapa video yang bisa kita terima, test case ini menunjukkan bahwa persoalan yang menjadi masalah ketika menangani COVID ini bukan pada penyakitnya sebenarnya, tapi bagaimana mensugesti sebuah peradaban dalam mengatasi COVID ini menjadi persoalan penting gitu ya. Saya mengambil contoh Bondowoso awal kena 10 pasien. Tapi ya. Bapak yang bisa belum tentu anak. Tapi kalau Halo? Teruskan Pak Seda, silakan terus Pak Seda. Terus Pak Seda. Yang lain mohon di-mute dulu. Okay. Nanti Pak, gantian lah kita ini ya. Ada 10 pasien ya. Kita analisa dari 10 pasien ini, bahkan dalam teori kedokteran 2 ini sudah pasti ya selesai lah meninggal dunia. Tapi setelah kita pelajari dari 10, 9 orang sembuh total. Bahkan 2 yang kita prediksi meninggal tidak meninggal. Akhirnya kita diagnosa ya. Kita pelajari dan saya duduk bersama dengan dokter-dokter spesialis. Ternyata apa yang terjadi? Sebenarnya jangankan masih baru datang ya, virusnya mudah diselesaikan itu. Nah, saya tanya sama dokter-dokter itu, karena berangkat dari sini, kita akan punya pemahaman bagaimana penyelesaian COVID ini. Tapi kalau masih di tingkat wacana, menakutkan banget gitu. Nah, makanya konsep menyelesaikan persoalan, saya berguru kepada Pak Anies. Pak Anies, saya 2 jam mempelajari bagaimana mekanisme Pak Anies menyelesaikan masalah Jakarta menghadapi COVID ini. Nah, ternyata dari pasien yang 10 ini sudah pulang semua sekarang ini. Tinggal ada tambahan 3-4 dari kasus klasternya gua ini. Nah, ternyata setelah saya pelajari, kenapa kok bisa sembuh ini? Rumah sakit, dokter tuh hanya bisa menginjek vitamin C yang dosisnya tinggi untuk menguat imunitas ya. Tetapi keluarga pasien ini justru bawa minuman-minuman herbal seperti mengkudu, jahe merah, kunir, temulawak. Nah, setiap hari itu bergantian. Maka tidak lama, 2 hari, 3 hari sudah sembuh pasien ini. Apalagi barusan kita tahu
dari Profesor Dr. Rektor Unhas itu ketika dia kena 1 minggu terkapar hanya cukup dengan minyak kayu putih. Nah, dari 2 kasus ini, belum lagi kemarin kita dapat YouTube ya dari Purwokerto, bagaimana ada sebuah masjid yang dari awal tidak pernah menutup jemaahnya banyak, bahkan Ramadan sangat luar biasa, dekat dengan pasar, sampai detik ini tidak ada satupun yang kena. Nah, artinya apa? Kondisi real ya, antara corona yang kita pahami mengerikan dengan kondisi real tidak sebanding. Nah, kita tadi ada YouTube yang mengerikan sekali ya, ada anak muda yang menantang Jawa Timur, nggak ada itu COVID itu. Memang sulit, Pak. Oleh karena itu menurut saya keputusan kabupaten untuk mengambil langkah new normal itu langkah strategis itu, Pak. Dipercepat itu. Apapun kondisinya, walaupun seperti, mohon maaf, seperti Situbondo saya lihat sampai 31, Jember, coba. Jangan takut itu. Karena begini, ini sudah hampir jadi pemahaman. Kalau jarak 1,5 meter aja, maka virus tidak akan masuk, Pak. Tidak akan masuk. Tapi kalau dempet, itu masuk. Nah, ketika berbicara di normal, makanya pondok pesantren, kemarin kita diskusi tentang bagaimana mengamankan pondok pesantren. Justru imunitas bisa terbangun kuat ketika manusia didekatkan dengan masjid. Dan salah satu yang sangat dekat dengan masjid adalah pesantren. Makanya saya tidak terlalu terlena dengan berdiskusi bagaimana mengamankan pesantren. Orang menuju pesantren itu menuju sehat kok. Saya 6 bulan yang lalu mendatangi salah satu pondok pesantren di Jogja, di Jawa Tengah. Saya bertemu dengan ustadznya, Pak Khalid itu. Saya bilang, ini pesantren kok cuma biayanya 500.000. Bayar SPP 150, makan 300. Kalau 350.000, makan 1 bulan itu makan apa? Saya bilang, apa nggak dinaikkan aja Ustadz, supaya gizinya. Apa jawabannya sederhana? Tidak ada di pesantren itu yang sakit dan harus pulang. Imam Syafi'i, ulama-ulama besar itu mereka tuh makannya tidak jelas, setiap hari kadang-kadang tidak makan, tapi lahirlah ulama-ulama besar. Makanya orang yang terlalu merekayasa bagaimana pondok pesantren ditakuti, harus begini, harus begini, saya mungkin bagian yang tidak setuju dengan itu. Walaupun indikasi-indikasi bahwa memang di pondok pesantren juga ada kamar mandi yang kurang bersih, ya oke, sepakat. Tetapi ketika harus ditarik bahwa masuk pondok pesantren harus melalui protokol kesehatannya begitu ketat, saya juga di samping kondisi real pemerintah untuk membiayai tidak mungkin. Saya kemarin diskusi dengan Sekda Pamekasan, kalau semua pesantren kita rapid untuk mengetahui database berapa yang kena, kita butuh sekitar hampir 30 miliar, Pak. Daripada ini yang kita lakukan, lebih baik kita menguatkan imunnya dengan memberikan sugesti pada masyarakat dan keyakinan bahwa perbanyak herbal, mengkudu datangkan ke pondok pesantren. Ini sederhana aja. Kita cari orang-orang di sekitar kita yang punya mengkudu, digodok panas-panas, diminumkan kepada anak santri, selesai persoalan itu. Yakin saya. Tetapi kan inisiatif seperti ini kan inisiatif tidak beres, gitu. Bukan tidak beres. Agak, ya, nggak nyeleneh gitu. Padahal ini logis lah ya. Makanya kalau kita dorong hari Jumat rumahnya, takmir mencari mengkudu hari Kamisnya, kita godok, kita berikan kepada jemaah. Yakin, Pak. Ini murah meriah dan mempercepat. Mengkudu itu hampir menyembuhkan semua penyakit itu. Termasuk diabetes. Sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada persoalan yang konvensional saja ya, sederhana sekali itu. Tapi kan kita terlalu merekayasa itu. Menakutkan, ini kok saya sudah hampir berapa hari ini ke masjid sholat berjamaah nggak pakai masker. Saya mensugesti diri bahwa saya datang ke masjid dalam keadaan bersih dan saya mau bertemu dengan Allah, dan pasti orang-orang yang bertemu dengan Allah pasti diinginkan. Saya berusaha untuk meyakinkan itu, walaupun ini pendidikan yang kurang baik, misalnya pejabat kok seperti ini, tapi saya ingin mendidik kehidupan saya untuk berani menatap masalah bahwa yang kena saja bisa disembuhkan gitu loh ya. Kenapa kita harus takut? Akhirnya apa yang terjadi? Orang terkucilkan dalam pergaulan, mencium tangan orang tua saja ke ini, dan kita hampir tidak tahu apa dengan kondisi ini saudara kita yang mana gitu. Sehingga nilai sosialisme kita ini menjadi renggang, dan yang paling mengerikan adalah kondisi masyarakat yang saling menggotong royong sekarang saling mencurigai. Bahkan tadi saya dapat WA, ada satu RT yang satu dicurigai kena COVID, maka di sekitar ini tidak boleh bekerja di salah satu perusahaan. Sehingga 90 orang menganggur dan diterima oleh perusahaan. Ini kan sebuah yang berbahaya sekali. Nah, lapisan-lapisan inilah konsep-konsep seperti ini mari kita dorong masyarakat tidak. COVID ini hal yang biasa, nggak usah kita takutkan terlalu takut lah gitu, nggak jauh beda dengan virus-virus influenza itu.
Ini nanti saya kirim YouTube-nya yang dari Purwokerto, bagaimana seorang takmir dengan keberaniannya, bahkan sepuh, sudah di sana tidak ada satupun dari jemaah itu. Bahkan Masjid At-Taqwa Bondowoso, yang kami tidak dari awal dengan takmir itu tidak mengadukan jarak, rapatkan, sampai detik ini tidak satupun jemaah yang terkena, walaupun pertengahan Ramadan ada isu jemaah takmir Masjid Bondowoso, jemaah Masjid Bondowoso At-Taqwa ada yang kena, tapi setelah sekitar ini nggak ada. Mari kita tetap masa depan ini dengan cerah, new normal kita lakukan. Yang penting ada standar dalam kebijakan-kebijakan itu, karena sekarang kondisi masih ada di arena COVID, maka berikan jarak, termasuk sekolah. Wah, kita ini Bapak Belur, Pak, Malaysia sudah mulai bangkrut dengan tidak ada dengan kondisi yang lockdown yang seperti ini. Terima kasih, Mas Abdu. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan ini kita bangun peradaban baru yang saling mencintai, saling mensugesti diri bahwa penyakit ini semuanya datang, dan kita sepakat ini hadis yang dibawa bahwa Nabi pernah menghindari sebuah kota karena ini nampaknya belum bisa dibawa ke konsep yang ada sekarang ini, karena ini bukan penyakit tahun, tapi ini virus-virus biasa yang masuk ke ranah peradaban manusia. Barangkali itu saja. Terima kasih.